Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Jin Sun yang sedang mengabulian oleh kelompok nakal di sekolahnya. Setelah menerima pukulan-pukulan itu, tiba-tiba mata Jin Sun memerah dan terus menyerang seperti tak merasakan sakit sedikit pun. Dan karena terus melawan, akhirnya ia pun terjatuh dari atap gedung tersebut. Keesokan harinya, ayah Jin Sun yang bernama Lee Byun Chan pun datang setelah mendengar putranya terbaring di rumah sakit. Melihat kedatangan ayahnya, Jin Sun meminta maaf atas kejadian tersebut dan mengatakan bahwa ingin membunuh orang-orang yang membulinya. Seketika mata Jin Sun kembali memerah dan hilang kendali. Pak Lee yang berusaha menenangkannya pun hampir tergigit. Seperti telah mengetahui apa yang dialami anaknya, Pak Lee mengambil Alkitab dan memukul Jin Sun hingga meninggoy. Setelah itu Pak Lee segera membawanya pergi dari ruangan tersebut. Namun koper yang terlalu berat membuatnya ia terjatuh. Melihat tangan Jin Sun yang keluar, Pak Lee memeriksa nadi putranya untuk pastikan Jin Sun telah tewas. Namun tiba-tiba scene kemudian berganti di Universitas Yosan. Terlihat semua siswa-siswi sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing, hingga seorang siswi yang berada di ruangan laboratorium bernama Kim Hyun Jo dibuat penasaran dengan sebuah kotak di sana. Setelah membuka kotak itu, terlihat seekor tikus kecil yang sangat menggemaskan. Melihat imutnya tikus itu, Hyun Jo pun ingin bermain dengannya. Namun tiba-tiba tikus itu menggigit gadis tersebut dan bertingkah sangat agresif. Saat sedang menahan rasa sakit, Pak Lee yang ternyata adalah guru sains di universitas itu pun datang menghampirinya. Melihat kedatangan Pak Lee, Hyun Jo pun berpamitan untuk keluar. Nampak Pak Lee yang melihat tetesan darah, Hyun Jo pun mengejar dan menahan gadis premium tersebut. Singkat cerita, terlihat siswa-siswi tadika mesra bernama Han Kyung So, Lee Chung San, Nam On Jo, dan Yeon Shin Sa yang sedang makan bersama di sebuah restoran. Siswa-siswi itu mulai membicarakan tentang keanehan Pak Lee yang bisa mengatakan bahwa Pak Lee sekarang mempunyai aroma tubuh kurang sedap seperti bau mayat. Dan On Jo juga menambahkan bahwa Pak Lee 1 minggu yang lalu bertingkah sangat aneh dengan menulis sesuatu di luar nalar dan pergi secara tiba-tiba. Mereka pun menganggap bahwa Pak Lee adalah ilmuwan jenius yang telah mulai gila. Sepulangnya dari restoran itu, terlihat Oh yang menanyakan penampilannya terhadap Chung San. Weleh, apa tuh cantik. 오죠. Pagi-pagi yang cerah diawali dengan terlihatnya Chung San dan Onjo yang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Seperti keseruan saat kita SMA dulu, bercanda bareng, berlarian agar tak telat masuk sekolah. Ya seperti itulah indahnya masa-masa SMA ya guys ya. Setibanya ke kelas, Onjo melihat seorang pria keren yang telah lama dikaguminya bernama Lee Si Hyo dan bercerita kepada Yisa tentang ketertarikannya dengan pria tersebut. Lalu datanglah guru cantik selebay Teo bernama Park Sun Ho. Annyeonghaseyo, selamat pagi, kamsahamnida. Setelah mengumpulkan ponsel-ponsel muridnya, Sun Ho menanyakan tentang Hyun Jo yang tak hadir dalam kelas itu. Salah satu siswa mengatakan bahwa kemarin ia melihat Hyun Jo di ruangan laboratorium, namun sejak saat itu ia tak melihatnya lagi. Setelah jam kelas selesai, Sun Ho pun pergi menemui Pak Lee dan menanyakan keberadaan Hyun Jo padanya. Namun pria itu mengatakan bahwa ia tak melihat siapapun. Bahkan saat Sun Ho mendengar suara dari ruangan, Pak Lee mengatakan bahwa itu hanyalah hamster. Setelah Sun Ho pergi, Pak Lee pun masuk ke dalam dan membuat sebuah video yang berisi pemberitahuan bahwa seorang siswi telah tergigit hamster laboratorium dengan Hyun Jo yang dalam posisi terikat di belakangnya. Setelah rekaman itu, Pak Lee segera menyuntikkan obat untuk menenangkan Hyun Jo yang telah mulai berubah dari fisik maupun kebatinannya. Singkat cerita, saat Pak Lee sedang menjelaskan virus-virus yang merajalela, bersamaan dengan itu juga terlihat Hyun Jo yang terus berusaha untuk melepaskan tali yang mengikatnya.
Hingga Bu Sunhwa dan siswa-siswi tadika mesra yang sedang belajar dikagetkan dengan kedatangan Hyunjo yang terlihat sekarat dan berlumuran saus tomat. 현주야, 현주야 왜 그래? 괜찮아 너? Setibanya di ruangan itu dengan nada yang berat memberitahu Bu Sunhwa bahwa Pak Lee telah menyekap dan menahannya. Dengan keadaan Hyunjo yang seperti itu, Sunhwa pun segera membawanya pergi ke UKS. Di perjalanan terlihat Hyun yang terus berusaha untuk menggigit Lee Si-hyo yang sedang menggendongnya. Dan setibanya di ruang UKS, Hyunjo semakin brutal. Saat diperiksa, suhu tubuh Hyunjo juga sangatlah dingin. Namun anehnya dengan suhu sedingin itu, Hyunjo malah merasa kepanasan. Bu Sunhwa pun segera menelepon ambulan agar gadis itu segera mendapat perawatan yang lebih intensif. Hyunjo juga memberitahu bahwa Pak Lee telah menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Gadis itu semakin memberontak tak terkendali sehingga Onjo yang berada di sana terluka oleh pemberontakan itu. Dan saat suster itu menyuntikkan bius kepada Hyunjo, tak sengaja gadis itu juga menggigitnya. Di sisi lain terlihat siswa-siswi yang mulai membicarakan keanehan Pak Lee. Salah seorang siswi bernama Nayu mengatakan bahwa Pak Lee berperilaku aneh setelah putranya Jinsu menghilang. Dikabarkan Jinsun telah bunuh diri karena depresi sering dibully. Dan oleh karena itu mereka berasumsi bahwa Pak Lee melakukan hal ini untuk membalas kematian anaknya, yang ternyata Hyunjo adalah salah satu orang yang sering membuli Jinsu. Sementara itu Chung Sang yang mendapat kabar bahwa Onjo terluka pun segera menyusul gadis tersebut. Kembali ke Hyunjo setelah menerima bis itu, para dokter membawanya pergi ke rumah sakit. Bu Sunhwa memperingatkan agar tak memberitahu siapapun tentang hal ini. Ada satu momen yang membuat saya salut dengan penulis film ini. Dalam keadaan seperti itu masih sempat-sempatnya menyelipkan adegan percintaan gitu loh. Bangsut nggak tuh? Melihat Onjo yang terluka karena berontakan dari Hyunjo, Lee Si-hyo pun menanyakan keadaannya. Dan tak mau membuang kesempatan, Onjo langsung mengurai rambut dan mengungkapkan perasaannya kepada pria keren tersebut. Lee Si-hyo merasa aneh, bukannya Onjo adalah pacar Chung San? Ternyata tidak, bung. Lalu muncullah Chung Sang datang untuk menanyakan keadaan Onjo. Di sana ia juga memberitahu bahwa Onjo dan Chung Sang hanyalah teman dekat sejak dalam kandungan. Hingga saat Pak Lee kembali ke ruangannya, ia sangat syok saat melihat Hyunjo telah pergi. Bu Sunhwa pun datang memberitahu bahwa Hyunjo telah dibawa ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Pak Lee berusaha untuk menyusulnya, namun Sunhwa terus melarang. Hingga saat berada di hadapan kepala sekolah, pertengkaran pun terjadi. Mendengar percakapan itu, seketika saya berpikir bahwa Pak Lee dan kepala sekolah telah menutupi sesuatu. Merasa ada kesempatan, Pak Lee berniat untuk pergi dari ruangan tersebut. Namun si Ladusing datang dan langsung menangkapnya. Di sisi lain, suster yang tergigit oleh Hyunjo mulai menunjukkan perubahan sama persis dengannya. Cantik-cantik nggak kepake anjir, sia-sia dong. Hingga tukang bully bernama Gunina dan rekannya lewat. Ia lalu merekam suster yang bertingkah aneh, dan suster yang ternyata telah berubah menjadi zombie itu pun langsung menyerang pria tersebut. Di sisi lain terlihat gadis yang mulai putus asa karena sering dibully bernama Yeonji yang saya sembunyikan kisahnya dari awal. Ia di sini sedang berniat untuk bunuh diri. Namun seketika langkah itu terhenti saat melihat orang yang telah berubah menjadi zombie bertahan dari gedung. Sementara itu saat sedang berada di kantin, Onjo mengatakan kepada Yisu bahwa ia telah mengungkapkan perasaannya kepada Lee Si-hyo, namun tak ada jawaban sama sekali. Yisu pun memanggil Chung San untuk membantu Onjo agar Lee Si-hyo mau dengannya. Chung San yang masih bingung pun menanyakan apa maksud dari Onjo, dan saat mengetahui bahwa Onjo menyukai Lee Si-hyo, Chung San seketika terdiam karena sebenarnya ia juga memendam rasa ke gadis tersebut. Saat Onjo hendak pergi meninggalkan Chung San, tiba-tiba gerombolan siswa-siswi tadi mesra berubah menjadi zombie berdatangan menyerang orang-orang di ruangan tersebut.
Di sisi lain terlihat kepala sekolah yang melarang semua guru untuk tidak meminta bantuan dari luar karena ia beranggapan bahwa itu akan merusak nama baik sekolahnya dan menyuruh semua siswi untuk kembali ke kelasnya masing-masing. Gila ya, belum tahu aja suasana di luar seperti apa ini Pak Kepala Sekolah, anjing memang. Sunhwa pun tak memperdulikan kepala sekolah itu dan bergegas untuk keluar, memberitahu siswa-siswinya agar segera menyelamatkan diri. Namun baru saja selangkah keluar dari ruangan, ia melihat zombie yang telah siap menerkam. Kembali ke Onjo. Untung saja Onjo dan Jungsan pun berhasil keluar dari ruangan tersebut. Namun sial, ternyata telah banyak zombie berkeliaran. Melihat sebuah truk yang menabrak tembok, mereka pun menggunakan truk itu untuk naik ke atas. Namun lagi-lagi para zombie telah menguasai seluruh ruangan. Sementara itu di luar terlihat Lee Si Hyo dengan seorang cantik yang terus berusaha untuk menyelamatkan diri. Setelah berhasil menghalau zombie-zombie, Jungsan dan Onjo pun melihat Yisu dan beberapa teman lainnya. Melihat sahabat baiknya masih selamat, Yisu pun sangat senang. Tak lama setelah itu juga datanglah siswa gendut pecinta burger bernama Daeshu yang berhasil selamat. Melihat kengerian itu, Jungsan mengatakan bahwa ini sama persis seperti film Train to Busan. Namun Daeshu tak percaya dengan hal itu karena zombie hanyalah cerita fiktif. Ya, promosi dong. Dengan sedikit kesal, Jungsa pun mengajak Daesung mendekat dan memperlihatkan zombie-zombie yang berkeliaran. Hingga tiba-tiba muncullah sebuah tangan yang ternyata adalah tangan Lee Si Hyo yang berhasil selamat dengan si cantik Namra. Di sisi lain, Pak Ladusing mulai menginterogasi Pak Lee. Melihat gerak-gerik pria itu, Ladusing pun berasumsi bahwa anaknya juga telah menjadi korban Pak Lee. Namun ia mengatakan bahwa anaknya hilang agar tak jadi tersangka. Dengan perkataan itu, Pak Lee seketika teringat dengan Jinsun, anak Pak Lee yang menderita introvert, pemalu dan penakut. Dengan bakat yang dimiliki Pak Lee, ia berniat mencari jalan keluar untuk anaknya hingga ia melihat sebuah tikus-tikus ketakutan. Dari situlah ia mempunyai sebuah ide mencampur sel-sel terlarang dan menyuntikannya kepada anak semata wayangnya tersebut. Pak Lee mengira jika anaknya menjadi pemberani pasti akan jauh lebih kuat. Namun siapa sangka setelah penyuntikan yang ia lakukan, Jinsun malah terinfeksi dan bahkan menggigit ibunya sendiri. Dan kini Hyunjo yang sedang melakukan pemeriksaan tiba-tiba kembali memberontak. Ini tulangnya itu loh, kretek-kretek, ngeri-ngeri sedep anjing. Kembali ke sekolah, terlihat SMA atlet pemanah yang berniat untuk menghadiri lomba 17-an di SMA Hyosan. Namun sesampainya di sana, ia telah disambut dengan hal yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, mereka pun sadar bahwa ada yang tak beres di sana. Kini, Jungsan dan kawan-kawan di kelas itu menemukan sebuah ponsel dari tas salah satu temannya. Konyol asu, zombie dimintain Face ID, cowok. Emang masih kedetek mukanya, bang? Hingga Onjo mengingatkan bahwa panggilan darurat tak memerlukan kata sandi. Jungsa pun menghubungi Ladusing dan melapor bahwa di sekolahnya telah terjadi penyerangan zombie. Namun Ladusing malah menyepelekan laporan tersebut. Kalian tebak apa yang terjadi setelah Jungsa mematikan telepon itu? Ya, seketika banyak sekali laporan serupa dari berbagai tempat. Sembari menunggu datangnya bantuan, Nayu, gadis Lamis, menyuruh Namra yang kebetulan ketua kelas untuk melakukan sesuatu. Namra yang mendengar hal itu pun merasa lucu, karena baru pada saat situasi seperti ini ia dianggap sebagai ketua kelas. Dulu kalian kemana aja? Perdebatan pun terjadi satu sama lain dan saling menyalahkan. Hingga tiba-tiba salah satu guru masuk bergabung ke siswa-siswi tersebut. Guru itu dengan semangat menyuruh siswa-siswinya untuk segera menahan pintu dengan meja-meja di sana. Namun saat semua sibuk, Yisu menyadari bahwa guru itu telah tergigit. Guru itu pun berdalih bahwa itu bukan gigitan, namun Yisu terus menyuruh guru itu pergi dari sana. Benar saja, tak butuh waktu lama guru itu tiba-tiba pingsan dan menunjukkan perubahannya. Naas, guru yang telah berubah menjadi zombie itu berhasil menyerang salah satu siswi di sana.
siswi gemoy itu juga mulai berubah dan mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesaat mereka keluar, zombie-zombie pun berdatangan untuk menyerang. Mereka pun bekerja sama untuk melindungi nyawa mereka. Tapi tetap sih di sini Daesuk yang paling bersinar, anjay. Walaupun telah sekuat tenaga bertahan, namun dengan banyaknya zombie-zombie itu membuat mereka kewalahan. Bahkan mereka kini harus terpojok di sana. Untung saja ada sebuah ruangan, walaupun dalam keadaan terkunci, mereka merasa mempunyai sedikit harapan. Onzo pun terus berusaha membuka pintu itu dan akhirnya mereka berhasil masuk ke sana. Merasa sudah aman, Daesuk yang lagi menghela nafas lagi-lagi harus dibuat senam jantung dengan tangan zombie yang mencoba meraihnya. Dengan cepat mereka pun segera memukuli zombie-zombie itu dan menutup semua jendela di sana. Di sini saya paling mangkal sumpah. Nayu itu loh kerjanya cuma nyalahin orang aja, tinggal sisan kapok kowe. Setelah perdebatan receh itu, Onzo menyadari bahwa Lee Si-hyo tak berada di sana. Dengan menghilangnya pria keren itu, bukan hanya Onzo yang merasa kehilangan, namun gadis cantik Namra juga merasakan hal yang sama, terlihat dari raut wajahnya. Dan kini Yoonji dan Cheol-so berpikir bahwa semuanya telah terpapar virus dan hanya mereka berdua yang selamat. Sedangkan Gunin masih bersembunyi di bawah meja kantin, terpaksa melempar salah satu temannya karena tak kunjung diam. Ternyata bukan hanya mereka yang selamat, masih ada pria gendut bernama Yujun, gadis bondol bernama Mijin, dan satu sahabatnya yang bernama Halim yang ternyata telah tergigit. Walaupun berat, Yujun dan Mijin harus segera menjauh dari Halim, dan benar saja setelah mengunci di dalam kamar mandi, dari luar terdengar suara yang menandakan Halim telah terfermentasi. Mijin pun bersiap untuk menghabisinya dan menyuruh Yujun membuka pintu tersebut. Lalu zombie Halim terlihat lebih kuat dari zombie pada umumnya. Namun untung saja datanglah atlet pemanah bernama Jang Hari bersama satu rekannya yang datang menyelamatkan mereka. Di saat yang sama tiba-tiba terdengar dari pengeras suara Bu Sunhwa ternyata masih selamat dan mengimbau agar siswa-siswinya menjaga diri masing-masing. Jangan sampai terluka ya, nanti kalau kamu sakit yang nyakitin aku siapa? Anjay. 현재 너네 괜찮은 거지? 무슨 일단 앉아. 살아남아서 보자. Mendengar perkataan dari Sunhwa tentu saja membuat orang-orang yang selamat terharu. Dan Yisu yang melihat Onjo tengah bersedih atas menghilangnya Lee Si-hyo pun berusaha untuk menenangkannya. Namun saat tangan Yisu memegang tangan Onjo, Onjo menyadari bahwa ada yang aneh. Tangan gadis itu terasa sangat dingin dan tak berselang lama Yisu mengeluarkan darah dari hidungnya. Seketika Yisu teringat bahwa ia telah tergigit saat melakukan perlawanan. Melihat wajahnya di depan kaca, Yisu pun mulai cemas. Onjo yang sadar bahwa Yisu akan berubah memeluknya dengan sangat sedih. Sung Chan pun segera menjauhkan gadis tersebut dan Yisu yang telah berubah pun seketika menyerang, namun Sung Chan tak tinggal diam dan membuat gadis itu terlempar. Onjo yang belum rela kehilangan sahabat baiknya pun berusaha menahan gadis itu. Seketika kenangan-kenangan indahnya dulu tergambar dan tentu saja membuat Onjo semakin merasa kehilangan. Namun apa daya, nasi telah menjadi dubur. Sung Chan pun terus berusaha untuk gadis tersebut.
Di sisi lain ternyata Lee Si Hyo masih hidup dan sedang menunggu kesempatan untuk keluar dari ruangan yang telah dipenuhi zombie tersebut. Dengan kematian Jisoo, Sung Chan merasa bahwa mereka harus melakukan pergerakan. Ia pun menyuruh Kyung Soo mengambil selang yang sempat dilihatnya untuk meninggalkan ruangan itu. Dengan susah payah pria itu mengambil tali tersebut dan setelah mengambil selang itu Sung Chan menyuruh teman-temannya untuk bergegas. 이층에 방송실? 내려와도 돼. 아, 진짜. Dan siapa sangka ternyata tali itu tepat berada di sebelah ruangan yang digunakan bus bersembunyi. Mengetahui hal itu tentu saja siswa-siswi tadika mesra sedikit lega. Di sisi lain Lee Si Hyo yang merasa bosan pun memberanikan diri untuk keluar, namun sial karena gugup ia tak sengaja menjatuhkan barang. 정선아, 하고 있다고. Dan ternyata Lee Si Hyo berada tepat di atas Jungsan yang bergelantungan. Melihat hal itu ia pun melompat untuk membantu pria tersebut. 기다려, 병신아. 맹수 맞. 징그러, 병신아. Setelah perjuangan yang menguras tenaga, akhirnya mereka berhasil selamat. Onjo terlihat lega, begitu juga dengan Namra. Dan lagi-lagi Nayun membuat kegaduhan di sana. Gadis itu menyuruh untuk segera menutup jendela seperti hanya memikirkan nyawanya sendiri. Bahkan ia juga menggunjing Kyung Soo sebagai si pria bansos, penerima bantu sosial, bantuan yang tentu saja membuatnya sangat marah. Dasar kamu ya, anak bansos. Sunhwa pun berusaha melerai perdebatan mereka dan menyuruh untuk tetap fokus dalam masalah ini. Onjo mengatakan bahwa Jisoo mempunyai gejala yang sama seperti Hyungju. Hal itu membuat mereka berasumsi bahwa Hyungju lah awal dari semua ini. Seketika mereka juga teringat bahwa Hyungju tengah dirawat di rumah sakit. Dengan itu tak menutup kemungkinan bahwa para polisi sedang menangani kasus di sana sehingga belum ada bantuan yang datang menyusul mereka. Jungso pun mempunyai ide untuk mencari informasi tentang wabah-wabah zombie itu melalui internet. Di sisi lain terlihat mobil oleng yang hampir menabrak seorang siswi bernama Hesu, yang ternyata mobil itu dikemudikan oleh orang-orang yang telah terpapar virus zombie. Saat pintu mobil dibuka, seketika zombie keluar menyerang orang-orang di sana. Hisu yang melihat hal itu segera mengambil bayi yang sempat dilihatnya dan segera pergi menyelamatkan diri. Kembali ke Jungsan dan kawan-kawan, melihat siaran langsung di komputer itu, mereka jadi tahu bahwa wabah ini telah menyebar ke penjuru kota. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kaca jendela yang pecah. Jungsan pun mendekati jendela itu hingga muncullah seekor zombie yang berusaha menyerang mereka. Sementara itu ternyata di gedung balai kota, Soju, ayah Onju yang kebetulan kapten pemadam, terlihat tengah menangani satu zombie dengan beberapa anggotanya. Namun naas saat hendak menyumpal mulut zombie itu, tak sengaja tangan salah satu anggotanya tergigit. Bersamaan dengan itu juga terdengar berita bahwa kota Hyoshan telah berada di status siaga level 3. Bayangkan seberapa cepat virus ini menyebar. Baru beberapa waktu yang lalu sekarang telah menguasai penjuru kota. Corona kalah. Dan setelah berhasil menjatuhkan zombie, hidung Kyung Soo terlihat mengeluarkan darah. Dengan itu Nayun terlihat sangat ngotot bahwa Kyung Soo telah terinfeksi. Ia pun berusaha menjelaskan bahwa ia hanya tergores, namun Nayun terus saja mencurigainya. Tentu saja hal itu membuatnya sangat kecewa, padahal ia juga berjuang mati-matian demi kelangsungan hidup bersama. Namun kini ia malah dicurigai dan dikucilkan. Sunhwa pun menengahi pertengkaran mereka dan dengan berat hati menyuruh Kyung Soo menyendiri di ruang sebelah
selama 10 menit untuk membuktikan bahwa Kyungsho tak terinfeksi. Kyungsho pun sangat yakin, jangankan 10 menit, 1 jam saja saya berani membuktikannya, dan ia bergegas dengan raut wajah kekecewaannya. Sesaat setelah pria itu pergi, niat busuknya Nayun kembali muncul. Bersamaan dengan itu, Gununya yang telah muak bersembunyi pun melakukan pergerakan. Kan ia tega mengorbankan orang-orang yang selamat di ruangan itu untuk mengalihkan perhatian zombie-zombie tersebut. Ibu Jungsan yang melihat berita mengenai menyebarnya virus zombie segera menghubungi sekolahan. Dengan terlihatnya salah satu ponsel zombie yang berdering, kita jadi bisa menyimpulkan bahwa banyak orang tua yang kebingungan tengah mencari anaknya. Tak berbeda dengan Ibu Jungsan, setelah teleponnya tak direspon, ia pun segera bergegas mencari keberadaan putranya tersebut. Dan saat itu juga ayah Onju mendapat kabar bahwa virus menyebar melalui gigitan dan kontak fisik. Seketika ia tersadar dengan keadaan salah satu anggotanya, dan benar saja, pria itu seketika menunjukkan perubahan dan mulai menyerangnya. Kini kita diberitahu bahwa zombie telah menyebar ke penjuru kota. Pemerintah juga memblokade semua jalan untuk mencegah zombie meluas. Dan siapa sangka Mak Sung-chan yang menuju sekolah Yosan tak sengaja menabrak Hisu, sehingga ia harus terjatuh untuk yang kedua kalinya. Melihat seragam Jesus yang sama dengan anaknya, ia pun menanyakan keberadaan Chungsan. Namun gadis itu malah berlalu begitu saja, dan bersamaan dengan itu zombie mulai mendekat dan mengejar bude tersebut. Kembali ke siswa-siswi, sembari menunggu waktu untuk membuktikan bahwa Kyungsho tak terinfeksi, Chungsan tak lupa bercanda dengannya. Terlihat persahabatan yang begitu dekat, saling takut kehilangan satu sama lain. Hingga setelah 30 menit berlalu, Sunhwa pun menyuruh Kyungsho untuk keluar. Namun pria itu menolak dan mengatakan akan keluar setelah 1 jam. Gadis yang bernama Mijin itu pun menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Kyungsho dan merayunya untuk keluar. Seperti keberatan namun tak bisa menolak, Nayun masuk ke ruangan itu. Teman-teman pun mengawasi dengan senang hati dari luar. Namun ternyata di dalam sana Nayun masih saja menggunjing Kyungsho sembari mengelap luka pria itu. Namra yang melihat hal itu pun menjadi curiga. Tak berselang lama, Nayun keluar dan diikuti Kyungsho yang terlihat ingin menghajar gadis tersebut. Sunhwa dan lainnya pun mengingatkan Nayun untuk merubah sifatnya yang keras kepala. Dan tiba-tiba percakapan mereka terhenti saat melihat hidung Kyuson kembali mengeluarkan darah. Melihat itu, Nayun semakin ngotot untuk segera menyuruh Kyungsho keluar dari ruangan tersebut. Merasa tubuh dan perilakunya telah mulai berubah, Kyungsho meminta maaf dan mengatakan ke teman-temannya harus bisa keluar dengan selamat. Jungsan pun berusaha memeluknya, namun Kyungsho menolak karena ia tak mau menyakiti temannya sendiri. Dengan tertatih-tatih, Kyungsho berusaha keluar dari sana, namun ia mulai berhalusinasi dan seketika mulai menyerang. Dengan berat hati, rela tak rela, Chungsan melihat sahabatnya dari kecil berlarian dengan para zombie-zombie meresahkan di luar sana. Bersamaan dengan itu, Hisu yang telah tergigit pun masuk ke sebuah restoran untuk meletakkan bayi yang dibawanya. Dan sebelum ia berubah sepenuhnya menjadi zombie, Hisu mengikat tubuhnya agar tak dapat menyakiti bayi tersebut. Dan benar saja, kembali ke ruangan setelah kepergian Kyungsho, semua merasa sangat kehilangan. Dan saat itu juga Namra membuka suara. Namra mengatakan bahwa ya Nayun lah penyebab Kyungsho berubah menjadi zombie. Nayun mengambil darah dari zombie yang berada di tongkat dan ia gunakan untuk mengelap luka Kyungsho. Nayun sempat menyangkal, namun Namra terus mendesaknya dan menyuruhnya untuk membuktikan bahwa memang benar Nayun tak melakukan apapun. Namra menyuruh Nayun untuk mengelap lukanya dengan lap yang ia gunakan untuk mengelap luka
terluka Kyungsoo. Dengan terpaksa Na-hyun pun melakukan hal itu untuk membuktikan, namun Sunhwa dengan cepat menghentikannya. Merasa terpojok, gadis itu mulai mengakui bahwa memang benar ia melakukan hal itu karena Kyungsoo pernah mendorongnya. Gadis keras kepala itu masih bisa-bisanya mengatakan bahwa ia tak membunuh, namun hanya membuat Kyungsoo berubah menjadi zombie. Anjir. Mendengar itu tentu saja membuat Jungsan semakin marah kepada gadis tersebut. Merasa dimusuhi semua teman-temannya, Na-hyun pun keluar dari ruangan. Seketika zombie-zombie bergerak setelah mencium keberadaan gadis itu. Untung saja saat Park mendekat, Bu Sun yang masih mempunyai rasa belas kasihan menarik gadis keras kepala tersebut dan Shin kemudian beralih kepada seorang vlogger yang biasa disebut dengan jeruk nipis yang sedang berada di perbatasan kota Hyeosian. Pria itu dengan semangat menjelaskan tentang keadaan sekitar dan tak lupa mengedukasi para viewernya tentang tata cara bertahan hidup yang baik dan benar dalam wabah zombie, tanpa menyadari itu adalah vlognya yang paling melelahkan. Sedangkan Ibu Jungsan yang telah sampai di halaman sekolah, tak sengaja ia melihat Kyungsoo di sana, atau menyadari bahwa pria itu telah menjadi zombie, sehingga ia menjadi santapan empuk di sana. Sia-sia Bude perjuanganmu, maaf ya. Bersamaan dengan itu terlihat Onzo dan Jungsan yang teringat dengan orang tua mereka masing-masing, sembari memandangi zombie-zombie yang memenuhi segala penjuru dan helikopter penyelamat yang seliweran. Di sana mereka juga sempat membicarakan tentang bagaimana nasib Bu Sunhwa dan Na-hyun. Siswa-siswi itu meyakini bahwa Sunhwa dan Na-hyun masih hidup karena tak mendengar teriakan setelah mereka keluar. Namun Mi-jin terus menegaskan bahwa tak perlu repot-repot lagi untuk memikirkan mereka, karena ia beranggapan bahwa Na-hyun adalah pembunuh dan Bu Sunhwa keluar dari ruangan atas kemauannya sendiri. Jadi itu bukanlah salah mereka. Sementara itu, merasa terlalu lama menunggu di atas gedung, Yoonji mulai bosan dengan semuanya. Dari dibully, dikucilkan, terjebak virus zombie, lantas ia berpikiran kenapa hidupku nggak ada manis-manisnya ya. Seketika Kim Cheol teringat dengan kejadian saat dulu mereka dibully. Namun Cheol terus berusaha untuk meyakinkan gadis lebeu teteu tersebut untuk tetap bersahabat. Di sisi lain, di luar halaman terlihat Gunina yang tengah berjuang mati-matian bertahan hidup. Zombie-zombie itu terus mengejar hingga membuatnya masuk ke sebuah ruangan. Sesampainya di ruangan itu, Gunina pun menggunakan keahliannya untuk membantai zombie-zombie di sana tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang bersembunyi di bawah meja tersebut. Oh iya, kalian masih ingatkah dengan vlogger si jeruk nipis? Yes, sampai saat ini pria itu masih berjuang keras untuk menghibur para viewer. Anjir nggak tuh? Sama seperti aku yang rela begadang demi menghibur kalian. Anjay, selebel-lebel. Jangan lupa subscribe. Shin lalu berganti di kantor polisi. Terlihat seorang ladusing yang kembali menginterogasi Pak Lee. Pria tua itu pun mengatakan bahwa ia pernah mengingatkan tentang hal ini, namun tak ada yang pernah mendengarkan. Jadi sebelum hal ini terjadi, anak Jinsun selalu menerima bulian di sekolah. Sebagai orang tua, tentu saja Pak Lee tak terima dengan hal itu. Namun saat berusaha menyelesaikan masalah pembulian yang terus menyerang anaknya, ia tak pernah didengar dan terkesan diabaikan. Oleh karena itu, Pak Lee mulai muak melihat anaknya yang pulang sekolah selalu murung, pun memutuskan untuk membuat sesuatu ramuan agar putranya menjadi pemberani. Karena menurut Pak Lee, lebih baik hidup menjadi monster daripada mati dalam ketakutan. Mendengar itu, si ladusing pun menanyakan di mana obat untuk penawar virus-virus tersebut. Namun Pak Lee mengatakan bahwa telah melakukan puluhan kali uji coba dan tak ada yang benar-benar berhasil menghentikan virus tersebut. Saat membawa Pak Lee untuk dievakuasi, terdengar suara bising dari luar dan seketika zombie-zombie pun berdatangan untuk menyerang mereka. Dengan sigap polisi itu menghajar satu persatu zombie-zombie tersebut, sementara Pak Lee hanya memandangi kejauhan dengan senyum manisnya, beranggapan inilah sifat asli manusia. Saat polisi terpojok, Pak Lee pun bergerak dan mengeluarkan ulti sehingga ia terinfeksi di sana.
Polisi itu mengajak Pak Li untuk segera pergi, namun Pak Li menolak hal itu karena ia tahu bahwa akan segera berubah. Pak Li pun berpesan bahwa semua kunci dari wabah ini ada di laptopnya yang tertinggal di SMA Hyushan. Setelah menernya, polisi itu pun segera keluar dan berlari dengan sangat lincah menghindari zombie-zombie meresahkan. Dan aneh tapi nyata, zombie Pak Li lain dari yang lain dan terlihat sangatlah tenang. Mungkin dia punya ramuan khusus di dalam tubuhnya yang bakalan dijelaskan. Setelah berhasil menyelamatkan rekannya, polisi itu mengatakan bahwa mereka harus ke badan keamanan dan memberitahu ada penawar virus yang berada di lab SMA Hyoshan. Saat pagi mulai tiba, Jang Hari dan lainnya pun memutuskan untuk memulai pergerakan. Ya, walaupun dengan sedikit perdebatan, mereka harus tetap bekerja sama dalam situasi seperti ini. Siswa-siswi tadi Kamestra pun juga melakukan hal yang sama. Mereka mulai memikirkan cara untuk mencari bantuan dan bertahan hidup. Untuk sekedar mengingatkan, Namra mengatakan bahwa manusia tak bisa bertahan hidup setelah menahan haus 3 hari dan tak makan 3 minggu. Oleh karena itu mereka harus segera bergegas. Di sisi lain juga terlihat Yoonji yang sedang marah-marah dengan Kim Cheol lantaran baru memberitahu bahwa video kasus pembuliannya dulu akan terunggah secara otomatis dalam waktu dekat. Kim Cheol menjelaskan bahwa ia berniat untuk memberi sejumlah uang agar video pembulian itu dihapus, namun semua tertunda karena adanya zombie di sini. Tak mau hidup menahan malu, Yeonji pun memutuskan untuk mencari ponsel tersebut. Kim Cheol sempat melarang mengingat banyaknya zombie yang berkeliaran, namun Yeonji tetap nekat dan akhirnya hal itu membuat mereka terpisah. Jungsan yang teringat bahwa ponsel siswa disimpan di ruang guru pun berniat untuk pergi ke sana. Melihat hal itu, Lee Si-hyo tak tinggal diam dan ikut bersamanya. Daesu sebenarnya juga ingin membantu, tapi apa daya ya guys ya. 이 몸으로 거기 어떻게 올라가 이 돼지야. 왜일까? Mereka berusaha merayap di dinding itu, namun tiba-tiba Chungsan memberitahu bahwa Onzo menyukai Lee Si-hyo. Mendengar itu, Lee Si-hyo pun sangat heran. Ingat misi, cok, ini bukannya waktu bucin anjir. Dan kini Yoonji yang sedang menuju ruang guru untuk mencari ponsel yang berisi video bla-blanya pun menjadi santapan para zombie yang berkeliaran. Namun sangat aneh, walaupun telah tergigit, gadis itu tak mengalami perubahan seperti zombie-zombie lain dan terus melanjutkan lakonnya untuk menghancurkan semua ponsel agar aibnya tak tersebar. Padahal kan itu tersebarnya di internet gitu. Walaupun ponselnya dihancurin ya tetap ke-upload lah. Samaan dengan itu pula, Jungsan dan Lee Hyuseo berhasil masuk ke ruangan tersebut. Dari bawah meja, ia hanya bisa memperhatikan dan mencari kesempatan untuk mengambil satu HP di sana. Yoonji yang melihat kehadiran mereka pun sangat marah dan membuat zombie-zombie mengetahui kedatangan mereka. Sialnya, ponsel pertama yang Jungsan temukan telah rusak. Oleh karena itu, Jungsan pun kembali berusaha mengambil ponsel lain sehingga membuatnya terpisah dengan Lee Si-hyo. Di sisi lain, Gunina terbangun dengan kepala sekolah yang telah berada di sampingnya. Kepala sekolah itu menyuruh Gunina untuk pergi ke parkiran dan mencari bantuan, namun Gunina menolak hal itu dan berniat jahat pada guru tersebut. Lagian aneh juga sih, dalam keadaan seperti ini kok masih sempet-sempetnya nyuruh orang keluar gitu loh. Aneh gitu. 이 자식 나가. 차 있는 데까지. 아이고 교장 선생님. Beralih ke balai kota, terlihat Pak Sojo dan rekannya sedang berusaha menyelamatkan petinggi-petinggi negara itu. Dengan perjuangan yang sangat keras, ia dan rekan-rekannya menahan zombie-zombie agar wali kota dan para anggotanya selamat. Namun tiba-tiba salah satu anggota kembali dan memberitahu bahwa pintunya terkunci. Dengan itu mau tak mau Sojo pun menyuruh rekannya untuk mengatasi dan ia berjibaku melawan para zombie sendirian. Kukira Baiwan ternyata bawa kawan. Setelah perjuangan yang sangat menguras tenaga, wali kota dan anggotanya itu pun berhasil mencapai atap gedung. Begitu juga dengan Soju. Walaupun dengan sempoyongan, namun untung saja ia berhasil selamat. Tak membuang waktu, Soju pun membuat sinyal darurat hingga helikopter datang menjemput mereka. Chungsan yang terpisah dari Lee Si-hyo pun terus berlarian dikejar zombie-zombie meresahkan. Hingga tanpa sengaja, ia masuk ke dalam sebuah ruangan dan melihat kepalanya telah ditahan oleh Guninan. 너 뭐 하는 거야? 넌 끝났어. 윤기나.
Melihat hal itu, Jungsan pun merekam dengan ponsel yang dibawanya dan mengancam akan melaporkan ke polisi. Di sana Jungsan juga mengatakan bahwa Gunina adalah pecundang yang selalu menghantui siswa-siswi sekolahan. Mendengar hal itu, Gunina pun sangat marah dan bunuh kepala sekolah untuk membuktikan keberanian yang ia miliki. Jungsan tak menyangka Gunina senekat itu. Ia pun berlari secepat mungkin. Sialnya Gunina terus mengejar dan melempar pisau yang dibawanya ke pria tersebut. Huru-hara semakin besar, pendemo di mana-mana, dan bahkan pemberitaan kini angka kematian menyentuh 228.000 jiwa per hari. Bersamaan dengan itu juga terlihat para petinggi negara yang sedang mencari cara untuk menangani kasus meresahkan ini. Dan kembali ke Jungsan, untung saja pisau itu tak menancap di tubuhnya. Gunina pun terus melakukan pengejaran hingga masuklah mereka ke ruangan perpustakaan yang juga dipenuhi zombie. Ada satu siswa yang selamat di sana, namun Gunina tak memperdulikan hal itu. Demi merebut ponsel itu, Gunina rela melakukan apapun dan kini Jungsan yang telah muak diselimuti rasa takut pun berusaha melawan. Jual beli serangan pun terjadi hingga saat Gunina lengah, Jungsan memanfaatkannya dengan sangat sempurna. Dengan terjadinya hal itu, Gunina pun mengatakan bahwa akan balas dendam dan membunuh Jungsan. Dengan keadaan seperti ini, Jungsan tak memperdulikan apapun dan bagaikan ninja warrior loncat ke sana kemari dan tertawa di antara rak untuk menghindari zombie-zombie yang terus mengejarnya. Jatuh bangun ia lalui dan walaupun telah keluar dari ruangan itu, para zombie lainnya telah berjaga-jaga di luar sehingga membuatnya terpojok di saluran ventilasi tersebut. Tak hanya Jungsan, Hari, si gadis pemanah pun juga melakukan pergerakan membantai satu persatu para zombie di sana. Hingga tanpa sengaja ia melihat sebuah komputer yang masih menyala di ruangan tersebut. Digambarkan terjadi secara bersamaan. Hari dan Jungsan yang berusaha menghubungi dunia luar untuk meminta bantuan. Namun saat itu juga pemerintah menetapkan status darurat dan karena luasnya penyebaran virus ini, pemerintah pun memutuskan untuk membatasi semua akses internet agar berita tak menyebar begitu luas. Terlihat wajah Jungsan yang mulai putus asa dengan semua ini. Kembali ke ruangan siswa-siswi, Onjo yang mulai khawatir dengan Jungsan yang tak kembali pun teringat dengan drone yang sempat mereka buat di ruangan sains. Mendengar itu, Lee Si-hyuk menawarkan diri untuk berangkat, namun Onjo melarang karena Lee Si-hyuk telah banyak berkorban untuk mereka. Oleh karena itu, Onjo pun mengajak Jungsan untuk pergi bersamanya. Dan di sisi lain, polisi serta satu anggotanya yang sedikit lemot ternyata terus melakukan pergerakan untuk pergi ke pusat pertahanan. Namun lagi-lagi mereka harus menghindari zombie-zombie di sana. Setelah zigzag sing-sing, mereka pun berhasil bersembunyi di sebuah restoran yang ternyata restoran itu adalah tempat Hisu menyembunyikan dirinya. 뭐 드시게요? 뒤져 진짜. Dan Jungsan yang masih terjebak di ventilasi pun terus berusaha keluar tanpa menyadari suara berisik itu membuat para zombie mendekat. Pintu itu sangat susah terbuka, namun ia tak boleh mati sia-sia karena banyak kebahagiaan yang telah terkorbankan. Seketika semangat Jungsan pun membara dan terus mendobrak pintu itu. Setelah berhasil keluar dengan lincah, ia mengecoh, menggocek, mempargoy para zombie yang mengejarnya hingga ia terpojok di sebuah ruangan. Kini Onjo dan Jungsan setelah berhasil mengambil drone, mereka pun segera kembali bergabung dengan teman-temannya. Dengan segera mereka mulai menyalakan drone itu dan mencari keberadaan Jungsan. Saat itu juga terlihat Hari dan lainnya telah sepakat dengan tugasnya masing-masing dan terus melakukan perlawanan agar segera dapat menemukan adiknya yang kebetulan sekolah di SMA itu. Setelah beberapa saat akhirnya mereka menemukan titik terang dan mengetahui Jungsan masih hidup. Tak mau menyanyiakan daya drone itu, mereka segera menggunakan untuk memeriksa lingkungan luar yang ternyata di luar telah hancur berantakan, kacau balau, morat marit, rungkat maseh.
Dan tiba-tiba Mijin menyuruh mereka berhenti yang ternyata ia melihat mobil ayahnya di sana. Junson pun mendekatkan drone itu ke mobil tersebut dan betapa syoknya Mijin saat melihat kedua orang tuanya telah menjadi zombie yang tentu saja membuatnya sangat bersedih. Di sisi lain, Soju dan para anggota dewan pun tiba di pangkalan. Awalnya mereka disambut ramah di sana. Namun sial, salah satu petinggi militer menyuruh mereka untuk menunggu pemeriksaan dan menahan mereka di sebuah ruangan. Beralih ke Gunina, setelah digigit habis dengan zombie-zombie meresahkan, pria itu tidak berubah seperti yang lainnya. Aneh ya. Gunina memang mendapat luka yang sama, namun ia masih sadar tak seperti zombie-zombie lain. Dan bahkan kini zombie tak lagi bereaksi dengan pria tersebut. Sama halnya dengan Yunji tadi. Ini manusia super loh. Bisa-bisanya ada manusia super di tengah wabah zombie. Gokil nggak? Ada 2 orang lagi. Gila. Mari Jimin sangat terpukul melihat kedua orang tuanya menjadi zombie hingga ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun tentu saja Onjo tak membiarkan hal itu terjadi. Setelah mencegat Ni Jimin, Onjo berusaha menenangkan gadis tersebut. Mendengar cerita dari Onjo, seketika saya berpikir bahwa ayah Onjo adalah guru dan manusia terbaik dalam hidupnya. Good papa. Setelah kematian Kyungso dan Hisa, Onjo tak mau ada lagi korban selanjutnya. Jimin pun merasa bimbang hingga tanpa sengaja ia menekan alat pengeras suara di sana. Mendengar itu seketika Namra mendekat dan mempunyai sebuah ide yang sangat cemerlang, yaitu mengalihkan perhatian dengan musik melalui pengeras suara dan pergi menyelamatkan Jungsan. Setelah itu mereka akan bergegas naik ke atas gedung dan membuat tanda darurat untuk helikopter yang berseliweran. Karena menurut hanya itulah yang dapat mereka lakukan selain berdiam diri. Sebelum mereka bergegas pergi melalui pengeras suara itu, mereka memberitahu Jungsan agar tak pergi kemanapun karena mereka akan menjemputnya. Benar saja, saat musik itu diputar, zombie-zombie pun pergi menjauh. Namun sayangnya hal itu juga membuat Gunina mengetahui posisi mereka. Saat siswa-siswi itu hendak keluar, ada satu zombie yang menghalangi jalan. Setelah sedikit perdebatan, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dengan perlahan. Sialnya, Jungson yang ketakutan tak sengaja menjatuhkan botol minuman yang di bawahnya, sehingga zombie bodoh itu darah akan keberadaan mereka. Sementara itu Lee Si-hyo sedang adu mekanik dengan zombie bodoh yang terus menyerangnya, hingga saat ia terpojok tiba-tiba Gunina datang menyelamatkannya. Awalnya Gunina tak berniat jahat kepada Lee Si-hyo karena tujuan utamanya adalah balas dendam ke Jungsan yang telah membuatnya seperti ini. Namun Lee Si-hyo yang terkesan menutupi membuat Gunina sangat marah. Melihat itu Lee Si-hyo merasa pede karena dari dulu Gunina tak pernah menang darinya. Namun siapa sangka itu kini menjadi sangat kuat dan membuat Lee Si-hyo sangat kewalahan. Melihat hal itu, Namra pun datang dan mendorong pria itu hingga terjatuh. Namun sayang sekali, neneknya sempat tergigit. Oh, maaf, maksudnya lainnya sempat tergigit di sana. Di sisi hari dan lainnya terlihat sedang sibuk mengurus zombie-zombie meresahkan. Lihatlah betapa sulitnya bertahan hidup dalam film ini. Kalian cuma mikir mau makan minum sambil rebahan aja masih mengeluh loh, cok. Astaga. Baru saja sedikit menghela nafas melepas penat, lagi-lagi menyadari bahwa Namra telah tergigit. Beralih ke Soju yang telah lama menunggu, meminta Bu Wali Kota untuk mencari cara agar mereka dapat keluar dari sini untuk menyelamatkan anaknya. Bu Wali Kota pun menyuruh Soju bersabar dan ia berjanji akan mencari helikopter untuk menyelamatkan putrinya setelah diswab. Melihat anggota militer yang datang membawakan makanan, Soju yang tak sabar pun mulai membuatnya lengah dan menghajar pria militer tersebut.
Sementara Chungsan yang tak mau kehilangan teman-temannya lagi pun berniat untuk menghajar Namra di sana. Dengan luka itu, Chungsan mengira bahwa Namra akan segera berubah menjadi zombie. Lee Si-hyuk pun memberitahu bahwa Namra hanya digigit Gunina, bukan digigit zombie. Dengan itu, ia yakin bahwa Namra akan baik-baik saja. Namun tidak dengan Chungsan karena ia melihat dengan kepalanya sendiri saat bertarung, Gunina telah menjadi zombie. Oh ya, kalian ingat nggak? Yunsi, gadis kepala batu, yes, ternyata dia masih hidup, Cuk. Ternyata ia berada di sisi lain ruangan itu dan diam-diam menguping pertengkaran itu. Lantas Bu Sunhwa kemana? Kita tonton filmnya sampai habis, oke? Tak lama setelah itu, mata Namra mulai memerah seperti ingin menyerang Lee Si-hyuk. Melihat itu, Chungsan pun langsung mengambil besi dan ingin mengusir gadis tersebut. Namun Onjo menghalangi Chungsan di sana karena Onjo melihat bahwa Namra masih terlihat normal. Lee Si-hyuk pun mengambil sebuah tali dan mengikatnya kepada gadis tersebut dan mengatakan bahwa jika Namra benar-benar berubah, maka Klee Kyung-sun lah yang akan tergigit dan bukanlah mereka. Di sisi lain, polisi yang berada di restoran terlihat ingin melanjutkan pergerakan dan membawa bayi yang mereka temukan. Dengan mengendap-endap mereka keluar dari sana. Namun tiba-tiba muncullah seorang bocah kecil yang lari ketakutan dikejar zombie. Gagal lagi. 뭐 하실 거예요? Bersamaan dengan itu terlihat Soju yang berusaha keluar dari area tersebut. Setelah berhasil menaiki tembok, Soju meminta maaf kepada rekannya dan menyuruhnya untuk bertahan. Ternyata Soju memilih solo rank agar lebih terlihat cool bet anjing. Solo gue mah gak mau apaan duo-duo squad-squad nguntul. Dan tanpa sengaja, Jimin melihat kamera yang terjatuh di sana. Dengan itu, ia pun mulai membuat video rekaman seperti kenang-kenangan dan diikuti oleh yang lain. Saat tiba giliran Onjo terlihat sangat sedih. Gadis label tetep tersebut melihat ayahnya tak kunjung datang menyelamatkannya. Tanpa ia sadari, Soju kini sedang berjuang mati-matian. 공부는 못해도 일 생기면 제일 먼저 Beralih ke anggota militer yang sedang melaksanakan operasi Gladovi bersih. Salah satu dari militer itu mendapat telepon dari ibunya agar tak pergi ke area berbahaya. Namun pria itu nekat berangkat dan membohongi ibunya bahwa hanya pergi untuk bermain bola saja, tanpa mengetahui nyawanya dalam bahaya. Siapa sangka saat operasi pria itu benar-benar tergigit. Penting gak penting sih, saya cuma mau ngasih tahu aja kalau firasat ibu itu emang gak ada duanya, selalu bener. 잘 다녀와. Oke, lanjut. Setelah perjuangan yang begitu menguras tenaga, akhirnya Soju berhasil lolos dari kejaran militer. Bersamaan dengan itu, setelah selesai membuat video kenangan, Onjo memberikan kameranya kepada Lee Si-hyuk. Dan saat itu pula Namra menceritakan bahwa ia mulai berubah. Gadis babyface itu sempat berpikir untuk memakan Lee Si-hyuk. Namun seketika ia sadar saat Lee Si-hyuk memanggil namanya. Lee Si-hyuk pun mulai jujur akan perasaan ke gadis tersebut. Ia selalu memanggil sebutan ketua kelas karena ia takut semua orang tahu bahwa ia menyukai Namra. Karena itu ia sok dingin dan sok cool banget, jual mahal lah intinya. Mendengar hal itu, Namra pun menyalakan kamera yang dipegangnya dan berkata bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama dengan Lee Si-hyuk. 수혁아 Sementara itu terlihat Junji yang masuk ke sebuah ruangan. Dari cara membuka pintu, kita tahu bahwa kini ia telah menjadi sangat kuat. Siapa sangka di sana ia malah bertemu dengan salah satu guru yang pernah mengucilkannya. Awalnya Yunji datang hanya untuk mencari makanan karena ia sangat lapar. Namun karena guru itu malah seperti merendahkan Yunji, ia jadi mau nggak mau deh harus dimakan juga. 일로 가야지. Kembali ke Onzo dan kawan-kawan, tiba-tiba Namra mendengar suara aneh jarak jauh yang sangat amat jauh, yang ternyata adalah suara muntahan dari Yunji. 뭐가?
Bisa kita simpulkan setelah 5 gigitan, pendengaran Namra menjadi sangat amat kuat. Bahkan suara cacing di perut Daesu yang lagi senam SKJ pun terdengar. 여기 이상해. Saya kira hanya Namra, namun ternyata Gunina juga merasakan perubahan itu. Hingga saat itu juga Gunina tak sengaja bertemu dengan mantan ketua gengnya dulu. Ketua gengnya itu menyuruh Gunina ikut bergabung dan masih memperlakukannya seperti bawahannya dengan mengeplak-ngeplak dasnya, tanpa menyadari bahwa kini telah berevolusi. 얘들아, 나 저참 뛰어가봐. 내가 왜? 아이씨, 나보고 유인하고 날거리도 아니고. 정신 차려, 똑바로 봐. Gunina pun mulai menyeret pria itu dan mencengkeram tangannya dengan amat sangat kuat hingga patah. Dan seketika zombie-zombie pun berdatangan menerkam pria tersebut. 나좀 제발 살려줘. 눈깔 파. Kini, Onjo dan lainnya pun kembali menyusun rencana untuk bisa keluar dari sana. Melihat jumlah zombie yang lebih banyak dari mereka, Onjo mempunyai sebuah gagasan untuk memancing para zombie datang dan mengurungnya di tempat tersebut agar mereka bisa keluar dengan aman. Dan saat yang lain sibuk mengurus tugasnya masing-masing, Onjo menyuruh ikatan Namra dan Lee Si-hyo untuk segera dilepas dengan alasan agar teman-teman yang lain kembali terbiasa dengan keberadaan gadis tersebut. Namun entah sih, memang itukah alasannya atau hanya sekedar cemburu saja ya. Sementara itu setelah selesai membuat tandu untuk temannya yang terluka, kelompok Hari pun bersiap melanjutkan perjalanan. Namun sialnya kenyataan tak sesuai ekspektasi. Sesaat mereka keluar, banyak zombie yang berdatangan. Ditambah badan yang terlalu berat membuat tandu itu patah, sehingga mereka harus kembali masuk ruangan dan menunggu. Beralih ke Soju, nampaknya ia berhasil sampai di kantor polisi. Melihat zombie-zombie yang berdatangan, ia pun segera mengambil senjata untuk menghabisi zombie-zombie meresahkan itu dan melanjutkan misinya. Bam bam, cerot suaranya. Kini sebelum bergerak, detektif Jae-ik mulai melapisi tubuh gadis imut yang ia temukan untuk melindungi dari serangan zombie. Kalau si IQ setengah mah masa bodoh, ucapnya. Setelah selesai, mereka pun berniat untuk melanjutkan perjalanan dan lagi-lagi si IQ terlihat sangat ketakutan di sana. Namun mengingat informasi yang mereka miliki begitu penting, mereka pun harus tetap bergerak walau dengan resiko apapun. Setelah lolos dari zombie-zombie itu, siapa sangka mereka bertemu dengan si jeruk nipis yang terpojok di atas rumah. Jae-ik pun menyuruhnya turun, namun vlogger itu mengatakan kakinya terluka. Mendengar hal itu, Jae-ik pun berusaha untuk menyusulnya dan menyuruh si IQ setengah untuk menunggu. Namun si IQ 7 tak sabar dan malah meninggalkan Jae-ik di sana. Kembali ke siswa-siswi Tadika Mesra. Setelah selesai membuat sekatan, mereka pun mulai memanggil zombie-zombie agar masuk ke ruangan yang telah disiapkan. Kali ini Daesu sangat berguna karena teriakannya terbukti ampuh memancing para zombie untuk segera datang. Kalian ingatkah dengan anggota militer yang tergigit tadi? Dengan ditangkapnya zombie itu, kepala keamanan memutuskan untuk segera meneliti zombie tersebut. Setelah itu, seorang anggota datang dan memberitahu bahwa Bu Wali Kota Park Yun-hee sedang menunggu tes. Mendengar itu, mereka pun bergegas menemui Ibu Park dan menjelaskan bahwa tak ada yang spesial dalam situasi ini. Semuanya harus mengikuti prosedur tanpa terkecuali. Park pun mengatakan bahwa ada satu komandan kebakaran yang pergi ke SMA Hyosan Solo Rank. Oleh karena itu, Bu Wali Kota memohon agar mengirim satu helikopter ke sana. Kepala keamanan itu segera berlalu begitu saja. Namun setelah beberapa pertimbangan, ia menyuruh anggotanya menyiapkan satu tim untuk mengevakuasi murid-murid SMA Hyosan dan kembali ke ruangan. Setelah zombie-zombie itu masuk, mereka pun segera meninggalkan tempat itu untuk menuju atas gedung, dan ternyata Kim Chil yang masih berada di atas tetap mengunci pintu di sana. Jungsan dan lainnya pun berusaha mendobrak pintu tersebut, namun pintu itu terlalu keras.
Melihat zombie yang berdatangan, mereka saling bekerja sama untuk menghalang zombie-zombie itu. Di sisi luar terlihat helikopter penyelamat datang ke SMA tersebut dan langsung mendatangi Kim Chil di sana. Mengingat perkataan Yunji, Kim Chil pun mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang selamat. Bersamaan dengan itu, Chung San dikagetkan dengan kemunculan Gunina di tengah-tengah zombie. Terlihat pria itu sangat marah dan ingin segera mencokel mata Chung San, namun secara tak sadar dengan sangat kuat Namra melempar pria tersebut hingga 너 왜 안 죽었어? Sementara saat melihat zombie-zombie yang sering membulinya dulu, Yunji kembali merasakan amarah yang tak terbendung. Bayang-bayang masa lalunya seketika muncul bersamaan hingga ia memutuskan untuk membakar sekolahannya tersebut. 아무것도 안 남게. Dan ternyata kebakaran yang diciptakan Yunji membuat pintu terbuka secara otomatis. Namun sialnya helikopter penyelamat telah pergi menjauh meninggalkan mereka sendirian kesepian tanpa peluk gatel. Siswa-siswi itu pun tak menyerah begitu saja dan segera membuat sinyal SOS berharap helikopter kembali datang. Beralih ke detektif Jae-ik, terlihat ia berusaha mengobati luka Flo jeruk nipis. Jae-ik pun menanyakan apa yang membuatnya sampai ke sini. Mengetahui jeruk nipis sampai ke sini hanya demi vlog, seketika Jae-ik menganggapnya terlalu bodoh. 미친놈보다 좋아요? 그리고 막 가는 것 같은데 Mereka berusaha turun namun zombie-zombie terus menunggu mereka. Hingga jeng 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 dengan wajahnya si IQ setengah datang membawa bus sekolah menjemput mereka. Melihat hari mulai gelap, Onjo pun mengajak teman-temannya untuk di sana. Dengan susah payah mereka bergantian untuk membuat api tersebut. Hingga tiba-tiba Namra memanggil dan ternyata gadis itu menyimpan korek di sakunya. Kenapa nggak dari tadi gitu ya? 불어 이 새끼야 불어! 소가 붙었어? 야, 스문서 씨. Setelah berhasil selamat dari zombie-zombie meresahkan, Jae-ik terlihat sangat lega. Namun lagi-lagi perjalanan mereka terhenti saat si IQ setengah menahan sesuatu. Yang ternyata itu adalah si Yunji yang sedang menghirup udara segar menikmati suasana kota. Jae-ik pun turun dan menanyakan keadaan gadis tersebut. Namun tiba-tiba militer datang dan menembaki mereka. Entah apa salah mereka. 경찰 잠깐만! 여기! Bersamaan dengan itu, mulai mengajari Minji untuk memanah agar dapat membantunya melawan para zombie yang berkeliaran. 못하고 대학도 못 가고. Kembali ke siswa-siswi tadi mesra yang comel, terlihat Daesu dengan suara merdunya berusaha menghibur sahabat-sahabatnya untuk memecah keheningan malam. 어디든 가자고 하지 말자 민지 땀이 우리 고인 가보이. Setelah Onzo dan kawan-kawan meninggalkan ruangan, ternyata Nayun pun keluar untuk memeriksa keadaan sekitar. Hingga saat melihat kamera yang tergeletak, ia pun segera mengambilnya. Namun sial, dengan datangnya zombie-zombie meresahkan membuat Nayun harus kembali ke ruangan tempatnya bersembunyi. Dan dengan kamera itu, Nayun melihat satu persatu rekaman video perpisahan dari teman-temannya. Nayun sangat menyesal dengan keegoisannya dan berniat untuk mengambilkan makanan dan mencari sahabat-sahabatnya tersebut yang dari awal sudah kelaparan. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba terputarlah video rekaman dari Chung San yang sedang membahas kematian Kyung So. Seketika Nayun pun teringat dengan kejahatannya dulu dan bahkan kini halusinasi dihantui arwah Kyung Ho. 저 진짜 사람이 어디서 왜 죽었냐고!
Setelah melewati rintangan yang begitu hebat, Onzo dan kawan-kawan pun mulai saling terbuka satu sama lain, meluarkan unek-unek dan bahkan bercanda bersama. Kembali ke Nayun yang masih dihantui rasa penyesalan, dan ternyata Bu Sunhwa juga telah mati karena melindunginya. Dulu, sesaat keluar dari ruangan ternyata Zobi Kyungso mengejar mereka dan Bu Sunhwa mengorbankan nyawanya demi keselamatan gadis menyebalkan tersebut. Dan sialnya, saat Nayun akan keluar mencari Onzo dan kawan-kawan, tiba-tiba Gunina datang menghampiri dan secara tiba-tiba pria itu langsung melahap gadis tersebut tanpa ampun. Ini namanya karma. Saat tiba giliran Chungsan mengungkapkan unek-uneknya, Chungsan mengatakan bahwa ia telah menyukai seseorang, namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Mendengar hal itu, Onzo pun sangat penasaran siapa yang membuat jatuh cinta sahabatku. Dan saat itu juga, Sungchan pun mengungkapkan perasaannya ke gadis tersebut. Mendengar hal itu, Onzo merasa tak percaya karena mereka telah bersahabat dari kecil, dan karena itu Onzo pun pergi menjauh meninggalkan mereka. Chungsan pun kembali mendekatinya dan meminta maaf atas kelancangannya tersebut, dan bersamaan dengan itu setelah menyantap Nayun, Gunina pun merangkak naik ke atap untuk balas dendam udah kadermen. Chungsan pun merasa menyesal dan pergi menjauh dari Onzo. Namun tiba-tiba Gunina muncul di hadapan gadis tersebut. Seketika yang lain pun sangat amat kaget. Chungsan yang melihat hal itu juga tak tinggal diam dan melihat Gunina hendak menyongkel mata Chungsan, semuanya berusaha untuk menyelamatkannya. Namun sial, Gunina terlalu kuat. Bahkan Lee Si-hyo yang jago karate pun tak bisa berbuat banyak di sana. Sementara itu terlihat Namra yang kembali menunjukkan perubahan hingga saat melihat Gunina hendak menghajar Lee Si-hyo, Namra mulai beraksi. Namun entah tak mau teman-temannya tahu atau gimana, di sini Namra lemes banget, cok. Hingga karena kerja tim yang kompak dan kuat, mereka pun berhasil menjatuhkan pria meresahkan tersebut. Beralih ke pusat keamanan, di mana setelah melakukan identifikasi homologen atau mencari tahu asal-usul virus, tak juga mendapatkan hasil. Karena setiap kali uji coba struktur RNA, hasilnya pasti berubah. Dan bisa disimpulkan bahwa virus itu terus berevolusi. Dan bersamaan dengan itu, seorang anggota datang memberitahu bahwa ada polisi yang mengaku tahu tentang virus itu, yang ternyata adalah Jae-ik dan si IQ setengah yang selamat. Saat diinterogasi, Jae-ik menjelaskan bahwa virus ini diciptakan oleh guru sekolah SMA Hyosan bernama Lee Byun-chan, dan ia juga memberitahu bahwa ada sebuah laptop di SMA itu yang dapat digunakan untuk menangani kasus penyebaran wabah zombie. Melihat setitik harapan, petinggi militer itu pun segera mengirim tim untuk menelusuri SMA tersebut. Di sisi luar pemeriksaan terlihat Cheol yang tak sengaja bertemu dengan Yoonji. Cheol di sini terkejut melihat Yoonji seperti ada yang berubah, seperti nambah cantik atau nambah gimana ya. Gadis itu pun juga mengatakan bahwa ia telah membakar sekolah SMA Hyosan dan kini ia merasa amat sangat lapar. Mendengar itu, Cheol pun berniat untuk memberikan makanannya, namun gadis itu menolak dan lebih memilih untuk menyantapnya. 뭐? Kembali ke siswa-siswi tadi mesra. Setelah melakukan perkelahian dengan Gunina, Onzo dan kawan-kawannya pun mulai merasa was-was dengan Namra karena kesamaannya dengan Gunina. Namun Namra berusaha meyakinkan mereka dan bahkan ia kini sangatlah senang karena sebelum virus ini menyebar, Namra adalah gadis yang tak mempunyai teman karena orang tuanya yang super protektif. Namun kini ia mempunyai sahabat-sahabat yang sangat amat baik. Jadi orang tuanya tuh orang yang kaya banget gitu. Terus dia nggak mau kalau anaknya bergaul sama orang-orang yang miskin, ya, orang-orang yang kiri, yang HP-nya Android, yang bukan iPhone gitu dia. Oleh karena itu Namra pun mengajak yang lainnya untuk membuat janji bahwa jika berhasil keluar dari wabah ini, mereka harus sering menghabiskan waktu bersama. Dan tiba-tiba kehangatan mereka terpecah saat Namra mengatakan mendengar sesuatu yang terlihat helikopter mendekat dari kejauhan. Mereka pun terlihat sangat senang dan segera membuat tanda agar helikopter itu mengetahui keberadaan mereka. Benar saja helikopter itu pun menurunkan 4 personil
di sana. Setelah anggota militer itu turun, mereka pun segera mengecek suhu tubuh dan alat-alat yang dibawanya. Dengan itu, Lee Si-hyuk merasa khawatir dengan Namra, namun untung saja semuanya aman dan Namra hanya dianggap sedang hipotermia. Anggota militer itu datang untuk mengambil laptop milik Pak Lee yang berada di ruang lab. Oleh karena itu, Onjo dan lainnya pun disuruh menunggu sebelum dievakuasi. Dengan sangat cepat, bapak-bapak kuat itu bergerak dan membabat zombie-zombie meresahkan yang berusaha menyerang mereka. Gunina yang mengetahui kedatangan regu penyelamat itu pun bersembunyi karena jika tidak, maka ia jelas akan mati ditembaki oleh Pak Polwan. 해제 완료. Setelah itu mereka pun naik ke atas dan mulai mengevakuasi murid-murid tersebut. Baru saja Jimin naik, kepala pengawas mendapat kabar bahwa di pusat keamanan telah terjadi penyerangan. Mereka pun segera mengecek CCTV di sana yang ternyata itu adalah perbuatan Yoonji yang menerkam Cheol dengan sangat buas. Nggak mati sama zombie tapi mati sama teman sendiri. Mampus nggak tuh? Melihat hal itu, kepala pengawas sangat heran bagaimana mereka bisa sampai kecolongan. Salah satu rekannya pun menyimpulkan bahwa ada orang yang terkena virus tanpa gejala. OTG, orang tanpa gejala. Ya gitulah kalau nggak salah, ya lupa saya. Dan setelah mendengar hal itu, kepala pengawas pun menyuruh anggotanya untuk membatalkan penyelamatan dan meninggalkan para siswa itu sendirian. Siswa-siswi itu pun merasa sangat bingung, sedih, yang jelas campur aduk jadi satu. Bagaimana tidak? Setelah sangat bahagia melihat kedatangan helikopter penyelamat dan pastinya akan banyak makanan di sana, malah nggak diselamatin dan ditinggalin begitu aja. Tapi mau gimana lagi, yang jelas pemerintah juga nggak mau ambil risiko, soalnya taruhannya banyak nyawa yang udah selamat. Ya bener juga sih. Dan saat helikopter itu pergi, ternyata malah lewat di atas kelompok Hari yang sedang berusaha naik ke atap, yang tentu saja membuat para zombie berlarian ke arah mereka. Bersamaan dengan itu ternyata rekan Soju yang sempat ikut dalam pelarian telah tertangkap. Dengan itu Bu Park pun juga dipanggil untuk diinterogasi tentang keikutsertaannya dalam pelarian Soju. Setelah kamera itu merekam, Bu Park menjelaskan bahwa ia bukan terlibat melainkan pelaku utama, karena waktu itu Soju lebih mengutamakan penyelamatan terlebih dahulu daripada menyelamatkan anaknya. Dan Soju juga ingin kembali untuk menyusul anaknya, tapi Soju dihalangi para anggota militer. Oleh karena itu dengan resiko apapun Bu Park akan tetap membela Soju. Di sisi lain terlihat Soju yang terus melakukan pergerakan, namun langkahnya harus terhenti saat seseorang datang mengangkitkannya. Yang ternyata pria itu meminta bantuan untuk menyelamatkan istrinya yang tengah hamil besar terjepit di dalam mobil karena kecelakaan. Melihat keadaan yang terlalu parah, Soju meminta maaf karena tak dapat menolongnya. Lagian putri Soju juga telah menunggu untuk diselamatkan. Soju pun menyuruh pria itu menunggu bantuan datang sembari memberikan pistolnya untuk berjaga-jaga. Dan setelah diberikan shotgun, pria itu malah menodongkan senjatanya kepada Soju. Namun mau gimana lagi, bukannya tidak mau menolong, tapi waktu sikon kondisi sangatlah tidak tepat. Saya di sini sempat jengkel sama si mas-mas ini ya. Kampret, memang ditolong malah mau bunuh anjir. Lalu beralih ke pusat keamanan. Setelah melakukan pemeriksaan kepada Yoonji, mereka berasumsi bahwa virus ini telah berevolusi dan tak menutup kemungkinan bahwa ada yang mengalami hal yang sama selain Yoonji. Oleh karena itu, kepala keamanan pun menyatakan bahwa mulai detik ini semua warga yang telah dievakuasi dinyatakan sebagai terdampak tanpa gejala. Dan Bu Park yang sedang adu cicong dengan rekan Soju lantaran video tadi dibuat hanya untuk kampanye, tidak ada niat tulus pun didatangi oleh para penjaga untuk dipindahkan ke ruang khusus. Kalian mau lihat ciri-ciri penjilat? Ya ini orang-orang penjilat ini, kampret memang. Kembali ke Onjo dan kawan-kawan. Terlihat petir menyambar dan langit mulai mendung. Mendengar sambaran petir itu membuat Namra sangat kesakitan. Ternyata tidak hanya Namra, Gunina juga merasakan hal yang sama, malah lebih parah. Saat hujan turun, mereka terlihat sangat senang menikmati setiap tetes air yang turun. Namun lagi-lagi mereka teringat bahwa ini bukanlah akhir dan harus melanjutkan semuanya untuk tetap hidup. Sadar akan zombie yang merespon suara petir dan takut dengan suara petir, pastinya hujan ini mempertumpul indera mereka. Melihat kesempatan itu, Onjo dan kawan-kawan berniat untuk pergi meninggalkan gedung dan menyelam diri ke gunung. Setelah sedikit pertimbangan, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat saat itu juga. Lihatlah Daeshu yang begitu bersemangat. 오케이. 오케이.
Dengan perlahan mereka pun mulai melakukan pergerakan dan kelompok Hari ternyata juga mempunyai pikiran yang sama. Mereka juga memutuskan untuk kembali bergerak. Hingga setelah beberapa saat menyusuri gedung, tanpa sengaja Jungsan melihat ibunya yang telah menjadi zombie. Jungsan pun sangat terpukul melihat hal itu, apalagi teman-temannya tak menyadari bahwa itu adalah zombie ibu Jungsan dan terus memukulinya. Jungsan sempat melarang mereka, bahkan juga sempat menghajar Dae-suk karena tak tega melihat keadaan ibunya tersebut. Namun mau bagaimana lagi, nasi telah menjadi kupat sayur. Lagian mereka juga harus tetap melanjutkan misi karena ada janda yang telah menunggu untuk dihalalkan. Di tengah turunnya hujan dan jalan yang licin, salah satu dari mereka yang bisa kita panggil dengan Hyurong tak sengaja terjatuh. Jimin yang melihat hal itu bukannya menolong, namun malah meninggalkannya. Untung saja ada yang kembali untuk menyelamatkan gadis tersebut, dan tiba-tiba anak panah melesat melumpuhkan zombie-zombie meresahkan yang ternyata itu ada Hari dan kelompoknya. Hari sangat senang karena ternyata yang diselamatkan itu adalah saudaranya sendiri. Namun mereka harus terus bergerak karena banyak zombie yang telah mengintai. Setelah dirasa aman, Dae-suk kembali meminta maaf kepada Jungsan karena ia benar-benar tak tahu bahwa tadi adalah ibu dari sahabatnya tersebut. Hal itu pun membuat Jungsan kembali bersedih dan mengingat masa lalunya yang begitu indah. Dan kini lihatlah keadaan Jimin yang rela meninggalkan sahabatnya demi keselamatan dirinya sendiri. Karma is real, motherfucker. 있을 때 백망한다. 내 얼굴을 가진 괴물이다. Sementara itu di pusat keamanan penelitian terus dilakukan, namun belum ada titik terang karena pembuatan vaksin hanya bisa dilakukan untuk virus yang tenang. Sementara virus zombie ini terus berevolusi dan tak bisa tenang, gak chill, kurang healing virusnya. Salah satu anggota lain mengatakan bahwa darurat militer akan diperluas dan mungkin bisa jadi Hyosan akan dikorbankan. Mendengar hal itu, Komandan Jin pun menyuruh para anggotanya untuk membuat blokade yang kuat dan mencoba menyelamatkan kota Hyosan sebelum benar-benar dikorbankan. Di pagi harinya terlihat Hari yang terlihat senang karena bertemu dengan adiknya, hingga percakapan mereka terpecah saat Dae-suk datang dan mengungkapkan perasaannya ke gadis premium itu yang telah ia simpan sejak lama. Tapi bukannya senang, Hari malah berdiri dan memberi pelajaran pria tersebut. Berani-beraninya suka sama kakak, tapi kalau otongnya gede nggak apa-apa sih, anjay. Dan untungnya keributan itu tak sengaja membuat Si Hyo menemukan sebuah ide yang sangat cemerlang. Dengan kotak-kotak besi itu, Lee Si Hyo berencana untuk keluar dari tempat tersebut. Mendengar hal itu, semuanya pun bergegas untuk merangkai kotak di sana. Namun sialnya perbedaan pendapat kembali terjadi. Mi-jin mengusulkan untuk merangkai kotak yang tinggi agar zombie tak dapat menyerang mereka. Namun pria itu mengusulkan untuk membuat lingkaran yang luas karena ia tahu bahwa zombie tak bisa memanjat. Namra yang tak sabar pun mengeluarkan ultinya dan menyuruh adik-adik untuk melakukan pengambilan suara. Di sisi lain terlihat Gunina yang terus mencari keberadaan Jungsan, dan sementara itu di pusat penelitian si komandan mendapat laporan bahwa virus yang menyebar sama persis dengan virus yang diciptakan oleh Lee Byung-chan atau Pak Lee. Peneliti itu mengatakan bahwa virus ini menyerang jantung dan merangsang batang otak menggerakkan tubuh, yang artinya orang yang terpapar adalah mayat hidup. Ya, hasil dari penelitian menurut medis salah satu anggota militer yang terpapar virus itu telah mati. Namun mereka belum bisa menyimpulkan mengenai Yunji yang terpapar virus tapi tidak mati-mati, alias jadi manusia super. Dan menurut mereka, menyingkirkan inanglah satu-satunya jalan, alias membunuh orang yang telah terpapar. Mendengar hal itu, komandan pun sempat bernada tinggi karena menganggap peneliti itu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Bersamaan dengan itu, salah satu anggota melapor bahwa zombie mulai menerobos barikade dan meluas ke kota lain. Dengan itu, komandan pun segera menyuruh anggotanya untuk mempersiapkan pertempuran. Dan kembali ke siswa-siswi saat sedang mempersiapkan pelarian, Jungsan tak sengaja menemukan sebatang coklat di sana. Cuman sebatang,
namun itu sangat berarti dan mereka pun menikmatinya bersama-sama. Setelah itu mereka segera melanjutkan persiapan, mulai dari melapisi tubuh dengan peralatan olahraga dan merangkai kotak-kotak itu untuk membuat lingkaran besar. Telah dirasa siap, Lee Si-hyo dan pria itu pun membuka pintu tersebut. Dan saat mereka keluar, seketika zombie-zombie pun datang dan menyerang mereka. Sialnya, ternyata lingkaran itu tak terlalu tinggi sehingga salah satu dari mereka tergigit. Mengetahui telah terinfeksi, ia pun mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa keluar dari tempat tersebut. Kuhargai perjuanganmu kawan. Thank you, motherfucker. Sementara itu, di pusat keamanan terlihat sedang diadakan rapat besar-besaran. Dari data yang diperoleh dari ponsel-ponsel yang berhasil dilacak, terlihat warga yang telah terpapar virus bergerak keluar dari kota Hyosan. Dapat disimpulkan itu terjadi karena mangsa mereka di Hyosan telah habis. Oleh karena itu, mereka bergerak keluar ke kota-kota lain. Bisa dikatakan sama seperti hewan yang turun dari gunung untuk mencari makanan ketika gunungnya sudah digunduli. Saat komandan melihat Yunji yang berhasil melepas tali yang mengikatnya, bersamaan dengan itu pula ia memutuskan untuk menyiapkan pengeboman kota Hyosan. Anggotanya sempat menyuruh komandan itu untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu karena mungkin ada warga yang belum terevakuasi dan masih selamat. Jangan memikirkan berapa banyak yang mati, namun pikirkan berapa banyak yang dapat diselamatkan, ucap komandan. Bener juga sih, cuman ya sadis sih, satu kota gitu loh dibom. Sementara itu terlihat Soju yang terlihat berhasil memasuki halaman sekolah yang disambut ramah oleh zombie-zombie di Dan setelah siswa-siswi melalui usaha yang begitu melelahkan, akhirnya mereka berhasil mendekati pintu tersebut. Namun sialnya pintu itu tak dapat dibuka seperti terkunci dari luar. Dengan zombie yang terus menyerang dan bahkan lingkaran yang telah mulai hancur, tentu saja membuat mereka semakin panik. Hingga saat Onjo akan kembali mendobrak pintu itu, tiba-tiba yang ternyata Soju, si ayah tercinta, datang menyelamatkan putri cantiknya tersebut. Tentu saja hal itu membuat Onjo sangat senang dan perjuangan Pak De Soju tak sia-sia. Di sisi lain, Gunina yang terus melakukan pencarian masuk ke sebuah ruangan dan tak sengaja menemukan rekan Hari di sana. Merasa tak melihat keberadaan Chungsan, Gunina berniat untuk segera melanjutkan pencarian. Namun, pria itu malah menyuruh Gunina agar tetap bersembunyi. Mendengar hal itu, Gunina pun mendekat dan tak sengaja mencium aroma Chungsan di tubuh pria tersebut. Saat Gunina menanyakan keberadaan Chungsan, rekan Hari itu sangat kebingungan karena ia tak mengenalnya, dan hal itu pun membuat Gunina sangat marah hingga menerkam pria tersebut. Kembali ke Pak De Soju dan lainnya. Setelah pertemuan itu, Pak De Soju mengarahkan siswa-siswi itu agar segera meninggalkan tempat melalui pegunungan. Melihat zombie-zombie berdatangan, ia pun menyuruh siswa-siswi itu untuk segera bergegas. Namun karena jumlah zombie yang terlalu banyak, membuat mereka terjebak di sana. Melihat zombie-zombie yang berhasil mendobrak pintu itu, mereka bersiap untuk adu mekanik. Namun Pak De Soju yang tak mau putrinya terluka pun mulai mengalihkan perhatian dan menyuruh mereka untuk segera keluar. 처사나. Ini loh adegan yang paling umum terjadi. Padahal Pak De Soja ikut keluar loh, tapi kenapa ia bertahan di sana dengan alasan mengalihkan perhatian? Nggak masuk akal gitu lah. Tapi ya udahlah, namanya juga film. Kalau nggak sedih nggak seru. Setibanya di bangunan belakang sekolah, ternyata banyak zombie yang telah siap menyambut mereka. Mereka pun berlarian ke sana kemari dan tertawa hingga akhirnya terjebak lagi di sana. 이쪽이야. 할 수 있어?
Melihat Onjo yang sangat sedih atas ayahnya, Chungsan pun berusaha menenangkannya. Di sisi lain, Gunina terus menanyakan keberadaan Chungsan di sana. Pria itu pun mengatakan bahwa benar pernah bertemu dengan kelompok lain di ruang olahraga, namun hanya bertemu tak pernah berkenalan. Dan saat Gunina lengah, ia pun berusaha menusuk manusia setengah zombie tersebut. Namun semua itu sia-sia. Karena seperti yang kita tahu, Gunina adalah zombie mah kuat. 너 도망가나? 도망가라니까. Kembali ke Ojo dan kawan-kawan, Daesuk mulai menyalahkan Mijin atas kematian sahabatnya. Hari pun memotong pembicaraan dan menyampaikan kepada Onjo bahwa ayahnya adalah orang yang hebat. Jika tak ada ayah Onjo, Pak De Soju, mereka pasti telah mati. Setelah itu, tak mau berdiam diri saja, Hari pun mengajak Mijin untuk memeriksa keadaan sekitar. Kesempatan itu pun digunakan Chungsan untuk membenangkan gadis tersebut. Ia juga mengatakan bahwa akan membicarakan semua ini sembari makan mie ramen setelah berhasil selamat. Terlihat Gunina yang telah berada di ruang olahraga, namun tak ada satupun di sana. Hingga saat membuka pintu belakang, ia mencium sesuatu dan dengan santainya berjalan menuju tempat tersebut dikelilingi para zombie. Enak ya jadi zombie manusia itu. Sementara itu di ruang penelitian, para kru telah berhasil mengetahui bahwa zombie merespon suara dengan sangat cepat. Oleh karena itu mereka pun berencana memancarkan suara melalui drone dan segera melakukan pengeboman di tempat titik SMA Hyosan. 작전 개시 직전까지 좋게. Bersamaan dengan itu terlihat Namra yang kembali menunjukkan perubahan dan hendak memakan Lee Si-hyo. Namun untung saja ia berhasil melawan hawa tersebut. 괜찮아. 먹어. 배고파. Setelah itu kembali ke berkeliling, Hari dan Mijin pun mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk keluar, yaitu melalui sebuah pintu yang langsung mengarah ke gunung. Namun yang jadi permasalahan untuk menuju pintu itu, mereka harus melewati banyaknya zombie. Mendengar itu, Onjo pun melarang mereka semua karena ia tak mau lagi ada korban yang berjatuhan. Hingga tiba-tiba Namra mendengar sesuatu dari kejauhan, yang ternyata adalah helikopter parakopter sedang berkeliling menginformasikan pengeboman akan terjadi dan disarankan untuk berlindung di ruang bawah tanah. Mengetahui hal itu, mereka pun sangat bingung mau bersembunyi di mana lagi. Mau gerak aja susah, cok. Para militer pun mulai melepaskan ribuan drone untuk mengumpulkan para zombie-zombie meresahkan di titik pengeboman. 음파 발생. Dan bersamaan dengan itu tiba-tiba Chungsan mendengar teriakan yang memanggil namanya, yang ternyata itu adalah Gunina yang telah berhasil menemukan mereka. Chungsan yang telah muak pun berusaha melawan pria tersebut, namun seperti yang kita tahu bahwa itu semua sia-sia. Gunina terlalu kuat dan dengan mudah menguasai keadaan. Hingga akhirnya Chungsan berhasil digigit pria tersebut. Bersamaan dengan itu tiba-tiba terdengar bunyi dari drone yang membuat Namra dan Gunina sangat kesakitan. Merasa ada kesempatan, Chungsan pun langsung mendorongnya hingga terjatuh. Melihat Chungsan tergigit, Onjo pun sangat bersedih. Kenapa harus orang terdekatku lagi yang menjadi korban? Chungsan meyakinkan Onjo bahwa ia tak kenapa-kenapa dan mengajak Onjo bertukar nama sebagai kenangan, alias kamu menjadi pacarku sekarang. Setelah itu ia menyuruh Lee Si-hyo untuk membawa teman-teman keluar. Sementara itu ia akan mengalihkan perhatian para zombie. Tapi masalah Chungsan belum selesai. Melihat kedatangan Gunina, ia mengatakan bahwa tak takut dengan pecundang yang takut ketahuan telah membunuh kepala sekolah. Dengan itu, adu mekanik pun tak dapat dihindarkan lagi. Saat melihat Chungsan berteriak kesakitan, Gunina terlihat sangat puas. Bersamaan dengan itu, melihat zombie yang telah berkumpul di titik masing-masing, pusat keamanan pun mulai mengebom, meratakan, dan membantai para zombie meresahkan menjadi tanah. 산사거리.
Bersamaan dengan itu, Jungsan menarik Gunina masuk ke dalam lubang yang dalam dengan api membara menyelimuti mereka. Entah bagaimana nasib mereka, saya tidak tahu. Setelah pengeboman itu selesai, terlihat wajah penyesalan dari komandan itu. Ia pun menyerahkan semua tugasnya ke salah satu rekannya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Yang ternyata ia pergi menemui Bu Park, memberitahu bahwa ia telah mengebom kota Hyosan. Mendengar hal itu, Bu Park pun sangat marah. 너 살인마야. Setelah itu, ia pun kembali ke ruangan untuk menghubungi sang istri dan menanyakan kabar anak-anaknya. Saat itu selesai, ia mulai membuat video rekaman yang berisi tentang video Pak Lee yang menjelaskan asal-muasal terciptanya virus mematikan ini. Namun Komandan Jin mengatakan bahwa ia tak menyalahkan Pak Lee sebagai orang tua. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena telah memerintah untuk meratakan kota Hyosan. Setelah video itu selesai, ia pun mengambil buah senapan dan bersiap untuk membuktikan rasa penyesalannya tersebut. Pagi yang sunyi ini diawali dengan terlihatnya Daesuk yang terluka, dan saat itu juga Lee Si-hyo mengajak Onjo dan lainnya untuk bergegas. Namun Onjo yang masih merasa kehilangan Chunsan pun menolak hal itu dan menyuruh mereka menunggu. Melihat Onjo pergi, Lee Si-hyo dan Namra pun mengikutinya, yang ternyata ia pergi kembali ke gedung untuk mencari Chunsan. Melihat hal itu, Namra sangat kasihan dengan gadis tersebut karena pujaan hatinya telah meninggoy. Bagaimana tidak, semua orang terdekatnya mati akibat wabah ini. Dengan perlahan Namra mulai membujuk Onjo untuk melanjutkan perjalanan dan mencari hidup baru yang lebih baik dan cowok ganteng berbatang besar. Di sisi lain terlihat anggota militer yang mulai melakukan penyusuran di kota Hyosan. Di perjalanan, Onjo sempat memikirkan kenapa anggota militer tak menyelamatkan mereka. Dan saat itu, Namra pun berasumsi mungkin penyelamatan itu digagalkan karena keadaan Namra yang bukan manusia dan bukan juga zombie. Mendengar itu, Onjo menyangkal hal tersebut dan meyakinkan bahwa Namra akan baik-baik saja. Namra sangat senang karena merasa mempunyai sahabat yang sangat baik. Ia pun mengajak Onjo untuk kembali membuat api unggun bersama saat masalah ini selesai. Dan perjalanan mereka pun berhenti saat Hari memberitahu bahwa mereka salah ambil jalur dan dari tadi hanya berputar-putar di sana. Hingga Woo Jin melihat sebuah pita kuning yang terikat di sebuah ranting. Tak jauh dari itu, Hari juga melihat pita yang sama dan mereka pun mengikuti pita tersebut. Bersamaan dengan itu, Onjo menemukan sebuah senter yang ternyata senter itu adalah senter ayahnya. Jadi ayah Onjo lah yang telah menyiapkan jalur untuk mereka keluar sebelum pergi ke sekolah mencari putri cantiknya tersebut. Melihat hal itu, Onjo pun kembali teringat akan kasih sayang ayahnya yang tak mungkin didapatkan dari orang lain. Mereka pun terus bergerak hingga sampailah di kota yang terlihat sangat sepi. Bersamaan dengan itu, Namra kembali mendengar sesuatu yang ternyata banyak rombongan zombie mendekat ke arah mereka. Dengan itu mereka pun segera mencari tempat persembunyian, namun karena luka Daesuk yang cukup parah membuatnya terjatuh di sana. Hingga ia dan lainnya pun memutuskan untuk melawan zombie-zombie meresahkan tersebut. Benar saja, tak berselang lama zombie-zombie pun berdatangan dan adu midland pun tak dapat dihindarkan lagi. Brawl ini lebih tepatnya. Setelah pertarungannya begitu sengit, sialnya Woo Jin harus tergigit karena melindungi kakaknya. Baru tahu kan kalau Hari adalah kakak Woo Jin. Sengaja sih biar kalian penasaran dan nonton sampai akhir. Mendengarkan suara langkah-langkah zombie lain mendekat, Namra pun mengajak mereka segera pergi, namun tidak dengan Hari. Ia yang tak terima melihat adiknya mati pun berniat untuk menghajar zombie-zombie di sana. Namra pun menghentikan langkah Hari karena ia tahu bahwa itu akan membuat Hari mati sia-sia. Dan saat itu juga tiba hormon kezombian Namra muncul dan hampir tergoda dengan leher gadis tersebut. 도망갈 시간 충분해요. 저 동생 죽였으면 미안하다.
Ketika melanjutkan perjalanan, Namra semakin tak dapat mengendalikan dirinya dan karena tak mau menyakiti sahabat-sahabatnya, ia pun memutuskan untuk pergi menjauh. Lee Si-hyuk dan Onjo yang sadar Namra menghilang pun segera mencarinya, hingga mereka melihat Namra yang sedang menyantap nasi padang dengan sangat nikmat. Melihat itu, Onjo pun memanggil gadis tersebut berharap segera sadar. Namun Namra terlihat sangat buas berlari ke arah Onjo dan berniat menerkam gadis tersebut. Lee Si-hyuk berusaha melepaskan cengkraman Namra, namun sialnya Namra terlalu Saat Lee Si-hyuk namanya, seketika ia sadar dan berteriak sekeras mungkin menyesali ini. Menyadari bahwa tak dapat hidup bersama, Namra pun menghilang ke kegelapan. Hingga singkat cerita, terlihat siswa-siswi berhasil menemukan regu penyelamat. Saat itu mereka sangat senang namun juga sedih. Mereka teringat orang-orang yang telah mengorbankan nyawa demi keselamatan mereka. 생존자 확인. Setelah memasuki ruangan, Onjo dipanggil rekan ayahnya dulu dan menanyakan kabar Soju kepadanya. Melihat senter yang dibawa Onjo, seketika ia sadar bahwa Pak D Soju telah meninggoy. Setelah itu mereka pun diinterogasi mengenai perbuatan Pak Lee di sekolah sebelum semua ini terjadi. Namun Lee Si-hyuk menanyakan mengapa mereka dibuang dan Onjo juga mengatakan bahwa mereka tak akan membantu penyidikan. Iyalah, siapa coba yang mau bantu orang dia aja ditinggalin gitu aja. 4 bulan pun berlalu begitu saja. Terlihat sepanjang pagar kertas-kertas kecil yang bertuliskan harapan-harapan seluruh warga yang selamat. Bersamaan dengan itu juga diberitakan bahwa hingga saat ini virus itu belum dapat dipecahkan dan warga Hyosan akan terus dikarantina sampai masalah ini benar-benar selesai. Di sana juga diperingatkan bahwa warga tak boleh keluar sembarangan demi keselamatan bersama. Namun Onjo secara diam-diam pergi ke tebing untuk mengenang orang-orang terhebat dan saat itu juga Onjo melihat sebuah cahaya kecil dari kejauhan. Keesokan harinya Onjo pun pergi menemui Lee Si-hyuk dan mengatakan tentang penglihatannya semalam. Seketika mereka teringat dengan Namra yang akan kembali membuat api unggun bersama. Dengan itu, Onjo dan Lee Si-hyuk pun memutuskan untuk pergi ke sekolahan malam ini. Namun jangan memberitahu siapapun karena akan membahayakan yang lain. Di sana Lee Si-hyuk juga meminta maaf atas dirinya yang tak bisa berbuat apa-apa melihat Onjo hampir digigit Namra waktu itu. Saat malam tiba, Onjo pergi ke tempat yang telah ditentukan. Namun tak hanya Lee Si-hyuk, teman-teman ternyata juga hadir di sana. Sesampainya di sekolahan, tempat itu terlihat sangat sepi dan menyeramkan. Hingga saat mereka naik ke atas, terlihat api unggun yang masih menyala. Tak lama setelah itu, Namra muncul dari kegelapan. Melihat kedatangan gadis itu, Onjo pun mengajak Namra untuk ikut mereka kembali ke kota. Namun Namra menolak hal itu. Namra di sini mengatakan dan mengingatkan bahwa walaupun tak hidup bersama, mereka akan selalu berteman. Dan film ditutup Namra yang melompat bunuh diri. Ya, nggak tahu bunuh diri atau apa. Oke lah, season 1 selesai begitu saja. Kentang nggak tuh? Kentang nggak tuh? Ya, memanglah series tuh begini ya. 12 episode bro, don expert selebel tetew kulut bet asing kulbet kulbet bangsut. Sumpah sih ini tuh film keren banget dan banyak pesan-pesan di dalamnya. Udah deh nggak bisa berkata-kata lagi yang jelas. Ini tuh series yang paling panjang yang pernah saya bahas menurut saya. Kalau digabungin mungkin akan ada 2 jaman sendiri ya. Jadi saya bagi 2 video supaya durasinya nggak kepanjangan. Kalau 2 jam sih kayaknya enakan. Ya sebenarnya sih fine-fine aja sih 2 jam. Cuman ya kalau kuota kalian nanti habis kan biar kalian nggak kentang gitu, kalian bisa nonton langsung ke video keduanya gitu. Dan prosesnya itu panjang banget cowok, hampir seminggu anjirit buat beginian. Oh my god. Doain ya teman-teman, semoga tim-timku sehat selalu dan aku sendiri juga sehat selalu supaya bisa terus menghibur kalian intinya. Ini bener-bener ya waktu libur dipangkas semua untuk bikin video ini. Pokoknya thank you banget yang udah nonton sampai akhir, apalagi nonton sampai di sini. Thank you banget lah intinya. I love you so much. Oke lah, begitu saja. Yang jelas kalau ada salah kata atau salah lain sebagainya, mohon maklum. Hal ini saya lakukan demi menghibur kalian dan